semuanya. Jadi sekarang kita lagi di mana nih? Di GKI Pamulang. Nah, kita mau ngapain sih di sini? Nah, jadi kami hari ini bakalan ngewawancarai tokoh masyarakat yaitu pendeta di GKI Pamulang. Kira-kira gimana ya pendapat dari beliau? Tapi sebelum itu kita kenalan dulu yuk. Halo, nama aku Vincent dari 10.1 absen 15. Hai, nama aku Jesslyn dari kelas 11 absen 18. Hai, nama aku Yen dari kelas 11 absen 22. Hai, nama aku Prilly dari kelas 11 absen 29. Jadi sekarang kita bakal wawancara dengan Bapak Pendeta dengan siapa namanya? Saya Pendeta Rahmat Maswendro yang melayani di GKI Pamulang. Jadi langsung aja mulai pertanyaannya ya. Jadi yang pertama, menurut Bapak apa arti hak dan kewajiban dalam kehidupan manusia menurut nilai moral dan hukum? Hak dan kewajiban manusia itu adalah bahwa manusia itu sejak lahir sudah memiliki hak dalam kehidupan dia sebagai bagian dalam kehidupan makhluk di ini sebagai ciptaan Tuhan dan sebagai warga negara yang memiliki hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan kasih sayang, hak untuk mendapatkan penghargaan, hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Nah, itu semua ada di dalam untuk Indonesia sendiri di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ya. Bahkan di United Nations sendiri human rights-nya itu menjadi bagian yang penting di dalam maklumat Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations itu. Nah, itu menunjukkan bahwa dalam kehidupan keberimanan kita pun kita menyadari bahwa hak bagi manusia itu sudah sejatinya dialami, sudah melekat dalam kehidupan kita karena Tuhan menciptakan kita menggambar dan rupa Dia. Jadi secara imani bahwa hak itu harus dijunjung tinggi sebagai bagian integral dalam kehidupan seharian. Dan bagaimana kewajibannya? Nah, kalau kita sudah mendapatkan hak dari Tuhan dan juga mendapatkan hidup yang layak dalam kehidupan bernegara, maka kita juga mempunyai kewajiban untuk dapat menjaga keberadaan diri kita sendiri sebagai orang yang beradab, orang yang memiliki tanggung jawab sebagai manusia yang sadar betul bahwa kita sudah diberikan apa yang baik dari Tuhan dan juga kehidupan yang layak di negara ini, maka kita juga bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan alam sekitar dan juga menjaga kehidupan yang harmonis dengan manusia lainnya. Nah, itulah kewajiban kita dalam kehidupan imani di hadapan Tuhan dan juga kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, kalau pertanyaan kedua, bagaimana pandangan Bapak tentang hak dan kewajiban siswa di sekolah dari sisi etika atau ajaran? Secara etika, ada kewajiban dari seorang siswa itu ya jelas dia mendapatkan pendidikan yang baik dari sekolah karena orang tua sudah memberikan kesempatan kepada anak-anaknya disekolahkan di tempat yang baik, maka pihak sekolah harus memberikan juga bentuk pelayanan pendidikan yang baik pula, dan itu juga bagian di dalam mandat dari Undang-Undang Dasar Negara kita sendiri bahwa kita harus turut mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, salah satu melalui pendidikan itu sendiri. Tetapi secara etis juga ini menjadi kewajiban yang tidak bisa diabaikan oleh para siswa, karena siswa bukan hanya mendapatkan pendidikan, tetapi juga bagaimana menjaga lingkungan sekolah itu menjadi tempat pendidikan yang baik pula gitu. Ya, salah satunya ya hargai dan hormati peraturan sekolah, guru sebagai naradidik kita, sebagai pendidik kita, sementara kita sebagai naradidik itu juga mampu menjaga harmoni di dalam kehidupan bersama dengan siswa lainnya. Nah, itu akan membuat kehidupan kita sebagai manusia etis itu bukan saja mendapatkan pendidikan yang layak, tetapi juga bertanggung jawab untuk menjaga kelangsungan pendidikan itu sungguh-sungguh berjalan dengan baik. Oke, langsung kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Kira-kira apa contoh kewajiban seorang di masyarakat yang sering banget diabaikan saat ini? Contoh dari hak kewajiban ya yang sering diabaikan ya.
contohnya begini, misalnya nih kalian ya sebagai siswa ya, itu kesehariannya itu kan sadar betul bahwa kalian mendapatkan pendidikan yang layak ya, dan juga mendapatkan lingkungan yang baik untuk belajar di sekolah ya. Tetapi kalian menganggap bahwa hak itu hanya untuk diri kalian sendiri, mau pusing amat dengan teman-teman yang lain, siswa lain, mau pusing amat dengan guru. Kalian mungkin menganggap ya guru bertanggung jawab untuk memberikan kami pendidikan ya, maka guru harus memberikan pelayanan yang paling baik kepada kami, meskipun kami tidak harus menuruti guru gitu ya. Bahkan guru menghukum oleh karena kalian tidak mengerjakan soal-soal tugas dengan baik, bertanggung jawab untuk lingkungan kelestarian di sekolah, lalu guru menghukum kalian, kalian pikir oh guru nggak layak, karena kami punya hak loh, kami sudah bayar uang sekolah. Itu yang sering diabaikan oleh siswa. Maka kewajiban pun akan mengikuti, yaitu apa? Kalian tidak mau bertanggung jawab untuk menjaga relasi ya, hubungan yang baik siswa dan guru, bahkan dengan karyawan dan OB. Ada OB? Ada ya. Nah, OB mungkin bisa dianggap oleh siswa mentang-mentang kami sudah bayar SPP, bayar sekolah ini, OB kan kerjaannya rendahan itu, kami mau pindah-pindah aja, nggak boleh. Bagaimanapun OB adalah sesama kita, sesama manusia, kita hargai. Dia tentu punya tugas yang sudah jelas dari sekolah. Nah, kalian juga punya tugas yang jelas dari sekolah itu apa. Nah, jangan sampai pengabaian itu menjadikan relasi yang buruk di dalam lingkungan sekolah, sehingga akhirnya kalian tidak mendapatkan pendidikan yang baik dan layak pula. Sih tadi sama menganggap mereka tuh sama kita, misalnya kayak main aja, kita bayar sekolah. Nah, sekarang pertanyaannya akan berkaitan tentang bagaimana gereja itu mengajarkan jemaat tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Gereja sebagai lembaga keumatan di tanah air kita ini, khususnya di Indonesia ini, yang punya tanggung jawab untuk memberikan pemahaman yang kuat dalam kehidupan kemanusiaan yang lebih beradab gitu. Bukan berarti gereja pasti lebih baik atau lingkungan yang paling suci dibandingkan tempat yang lain, tidak. Sekolah, sekolah, kantor, instansi pemerintah itu dianggap lebih rendah daripada gereja, tidak. Tetapi gereja sebagai lembaga keumatan, komunitas orang-orang percaya yang memegang dan menjaga mandat Tuhan Yesus bahwa gereja harus membawa damai sejahtera, maka gereja harus mendidik umatnya, termasuk remaja ya. Kalian seperti ini siswa ini kan remaja, lebih semakin memahami dan mengalami melalui pembangunan spiritualitas yang dibangun oleh gereja, menjadi pribadi yang baik, menjadi teladan bagi banyak manusia, orang lainnya, sehingga bicara hak dan kewajiban itu semuanya mau memanusiakan manusia, menjadikan manusia lebih beradab dan lebih lagi sebagai manusia yang hormat dan tentu saja takut kepada Tuhan. Nah, kalau itu semua dapat dibangun melalui pastoral yang dilakukan oleh gereja, maka percaya banyak orang-orangnya, dalam hal ini umat di gereja, itu semakin menjadi teladan yang baik dan membawa pembaruan kehidupan masyarakat yang pasti jauh lebih baik lagi. Pertanyaan terakhir jadi menurut Bapak gimana cara penerapan nyata hak dan kewajibannya itu agar di generasi muda itu lebih bertanggung jawab? Hal-hal yang nyata ya, gereja bisa melakukan pelatihan ya, melalui seminar lokakarya kepada kaum muda, bagaimana pertama memahami dulu ada tanggung jawab dari seorang
murid Tuhan Yesus, gitu ya, sebagai orang-orang percaya dan juga sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Juga dilakukan dengan live-in. Saya pikir di masa ini kan sering dilakukan itu ya, live-in atau Bible camp atau retreat gitu kan. Nah, retreat memang lebih menguatkan siswa untuk dapat semakin mendalami kedekatannya relasi dengan Tuhan. Ada kontemplasi di sana. Tetapi melalui ini kalian akan lebih dekat juga dengan masyarakat, tinggal dengan masyarakat, bagaimana kehidupan masyarakat. Nah itu hal-hal yang nyata yang bisa dilakukan oleh gereja dan juga keluarga, bahkan sekolah juga. Dan yang terakhir adalah bagaimana kalian juga menjadi bagian yang integral dalam kehidupan masyarakat, bukan hanya di gereja dan sekolah, tetapi di masyarakat, menjadi remaja-remaja masyarakat yang dapat membawa perdamaian. Ketika ada orang yang mudah berselisih, ketika di RT ada kecurian gitu, kalian ya cuek gitu ya, mungkin ditanyakan kenapa, mungkin diberikan penguatan, penghiburan kepada mereka supaya mereka bisa kembali bangkit. Atau ketika ada perkelahian, bukan mengikuti masa yang sedang berkelahi, tetapi bagaimana sedapat-dapatnya membawa damai. Mungkin kalian seorang yang punya kekuatan, tapi di masyarakat ada perangkat kelurahan atau RT atau desa gitu kan, sampai atau hubungi bila perlu hubungi kepolisian gitu kan. Daftar telepon penting itu perlu dicatat supaya mudah dihubungi. Kalau ada kebakaran juga dihubungi siapa? Program kebakaran. Kalau ada ular atau hewan liar yang membawakan damkar juga kan. Jadi nomor-nomor penting itu perlu disimpan, dicatat sehingga mudah dihubungi. Nah itu adalah peran kalian di dalam menjalankan hak dan kewajiban di tengah kehidupan bersama. Lebih care. Terima kasih juga ya. Guys, sekarang kita ada sama teman kita nih dari kelas 11. Siapa namanya? Yuvena. Oke guys. Oke, jadi next aja kita ke pertanyaan yang pertama. Nah, menurut Kak Jope, apa itu hak dan kewajiban dengan bahasa yang sederhana aja? Hak sih menurut aku adalah suatu hal yang emang harus kita dapatkan. Nah kalau kewajiban adalah sebaliknya, hal yang harus kita lakukan untuk keberlangsungan hidup yang damai. Itu sih, itu singkat pada jelas. Oke, benar sih. Oke, pertanyaan yang kedua, apa aja sih hak Kak Jope nih sebagai siswa di sekolah, dan apakah haknya ini udah terpenuhi gitu? Hak sebagai pelajar itu kita berhak untuk mendapatkan fasilitas yang bagus di sekolah. Terus kita berhak mendapatkan lingkungan yang asri, yang damai, yang cocok juga untuk pembelajaran sehari-hari. Dan kita juga berhak untuk mendapatkan ilmu yang berkualitas dari guru kita. Dan menurut aku sih kalau di SMA Mater Dei, aku sudah cukup mendapatkan itu semua sih. Benar-benar. Nah, terus pertanyaan ketiga, menurut Kak Jope, apa sih kewajibannya di sekolah dan mana yang paling sering Kak Jope lakukan dan malah sering dilanggar juga? Kalau kewajiban di sekolah itu kan hal-hal yang harus dilakukan. Nah, kalau di sekolah itu ada namanya tata tertib. Tata tertib ini banyak banget peraturan-peraturan di situ. Kalau hal-hal yang aku sering lakukan itu, biasa aku nggak pernah telat. Terus aku juga nggak pernah kayak pelanggaran pakai rambut segala macem. Tapi aku juga pernah pelanggaran waktu kelas 10 lupa pakai kaos dalam. Nah, sebenarnya ini karena aku dulu tuh gak sering pakai kaos dalam di sekolah SMP. Jadi kayak belum menjadi kebiasaan. Tapi memang suatu hal itu harus diubah. Kadang kayak dari kebiasaan yang buruk harus diubah menjadi kebiasaan yang baik. Itu juga perubahannya pelan-pelan. Tapi lama-kelamaan kita bisa melakukan kewajiban itu. Lalu pertanyaan keempat, menurut Kak Jope, dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana kamu menjalankan hak dan kewajiban di